Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Salam jumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan. Dengan harapan Bapak Ibu Saudara boleh bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan dan di dalam kasih yang sejati oleh Yesus Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Bagaimana kabar saudara di kesempatan hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini? Di tanggal 29 September tahun 2024, besar harapan kami saudara ada dalam keadaan sehat dan senantiasa dilimpahkan berkat serta kebaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Khotbah Minggu kali ini akan mengangkat tema yang menarik, yakni buah sejati menyatakan iman sejati. Nas firman Tuhan terambil dari Matius pasalnya yang ke-7 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21 yang berkata demikian, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan hari Minggu ini, kami mau bersama-sama mendengarkan isi hati-Mu melalui kebenaran firman. Tolong Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memaknai apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman. Urapi hati dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saudara adalah subscriber setia dari channel ini, dan saudara memang orang yang suka untuk mendengarkan khotbah-khotbah renungan di dalam channel ini, tentu saudara tidak asing dengan khotbah mengenai dari buahnya kamu akan dikenal. Seri khotbah ini sudah berapa kali saya ulang-ulang terus-menerus. Hampir beberapa bulan sekali saya selalu mengulang khotbah tentang dari buahnya lah kamu akan dikenal. Semoga saudara tidak bosan ya. Sebagaimana juga Musa mengingatkan Yosua itu ada 2-3 kali. Supaya Yosua tidak menjadi kecewa, tidak menjadi kecut dan tawar hati. Namun berharap kepada Tuhan. Nah, ada suatu konsep pemahaman di dalam Alkitab apabila ada ayat yang diulang 2-3 kali. Itu berarti ada satu penekanan ilahi, ada satu penekanan Tuhan terhadap janji atau terhadap perintah atau firman itu. Nah, di sini saya tertarik ya untuk mengulang kembali, sehingga ini juga bagi saya adalah sebuah penegasan bagi kita. Menjadi orang yang dewasa secara rohani itu ditandai dengan yang namanya kehidupan saudara menghasilkan buah. Ya, saudara pernah tentu membaca di dalam Alkitab berkali-kali disampaikan. Yesus memperingatkan kepada pendengarnya, kepada muridnya, kepada jemaat Tuhan, bahwa kamu harus berbuah. Kamu harus berbuah dan berbuah yang baik. Satu kali Yesus mencari buah dari sebuah pohon ara, tetapi ia tidak mendapatinya. Sehingga ia mengutuki pohon itu dan keesokan harinya pohon itu kemudian layu, mati, kering sama sekali. Lalu ditegaskan lagi di sini bahwa dari buahnya lah kamu akan dikenal. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini tentu adalah sebuah peringatan. Saudara ya, saudara yang mengaku orang yang ikut Tuhan lama, saudara yang mengaku adalah orang percaya, saudara mengaku orang Kristen. Saya akan kembali mengajukan pertanyaan ini. Sudahkah saudara menghasilkan buah?
Karena bukti atau pertanda saudara adalah orang Kristen yang produktif, orang Kristen yang sesuai dengan kehendak Tuhan seperti yang disampaikan lewat firman-Nya, saudara adalah orang Kristen yang menghasilkan buah. Tanaman yang dewasa itu akan ditandai dengan musim-musim di mana ia akan dengan rutinnya mengeluarkan buah-buah dari dahan-dahan, dari cabang rantingnya. Siapa yang bertumbuh di dalam Tuhan, ia akan mengalami yang namanya fase kedewasaan. Dan fase kedewasaan itu ditandai dengan yang namanya produksi buah-buahan. Seperti itu saudara ya. Jadi dari buahnya lah kamu akan dikenal. Berkali-kali Yesus menyampaikan hal ini. Ayat ini mengacu kepada orang-orang yang terlihatnya juga rohani. Mungkin saja saudara adalah orang yang rajin ke gereja. Bahkan mungkin saudara tidak tidak jarang gitu saudara memposting di sosial media. Setiap kali ada hari Minggu, saudara akan bilang, ini adalah waktunya beribadah. Saudara bikin story di Instagram, saudara bikin story saudara memegang roti perjamuan, dan saudara menunjukkan bahwa saudara sedang ada di sebuah gereja yang terkenal besar, terkenal karismatik seperti itu. Atau saudara di gereja manapun yang megah, yang mewah, dan saudara berkata, Happy Sunday. Seperti itu. Saudara menunjukkan bahwa saudara adalah orang-orang yang rajin berbakti, orang-orang yang rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin bersekutu. Tetapi kembali, apa yang saudara lakukan itu bukanlah buah. Peribadatan atau beribadah itu baik. Tetapi buah di dalam kehidupan saudara itu jauh lebih baik. Buah-buah kedewasaan, buah yang baik itu bagi saya ialah penyangkalan diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Apakah buah-buah kehidupan saudara sudah seperti itu adanya? Apakah terjadi pembaharuan budi dalam hidup saudara? Apakah terjadi perubahan karakter dalam hidup saudara? Semakin hari, aku menjadi orang yang semakin sabar, semakin cinta Tuhan, semakin takut akan Tuhan, semakin juga mulai mengalami yang namanya kekudusan, di mana aku mulai membenci apa yang Tuhan benci, yakni hidup dalam dosa dan kejahatan. Ini adalah tanda dari buahnya lah kamu akan dikenal. Dari buahnya itu, bukan hanya sekedar dari sosmed, bukan hanya sekedar saudara menunjukkan bahwa saudara rajin ke gereja atau berbakti di sebuah gereja yang mungkin ternama atau terkenal di kota saudara. Dari buahnya lah kamu akan dikenal. Kalau saudara masih hidup dalam kumpul kebo, masih hidup dalam perzinahan di luar nikah, saudara masih suka korupsi, saudara masih suka melakukan hal-hal yang kotor, yang najis, maka dari buahnya itulah diri saudara. Apa yang paling kamu sukai yang kau lakukan, kehidupan dalam kenajisan, tidak akan bisa dibasuh oleh status Instagram atau Facebookmu yang mengatakan Happy Sunday. Itu tidak akan menghapus semua perilaku aslimu yang jahat di mata Tuhan. Jangan kira bahwa ketika engkau ke gereja dosamu dihapus, dosamu dibersihkan, engkau dibaharui kembali, engkau di-recharge katanya. Enggak, saudara hanya ingin mendamaikan hati nuranimu saja. Sebagai makhluk sosial tentu aku harus ke gereja. Tapi Tuhan mencari buah, saudaraku. Kalau saudara masih hidup di dalam dosa dan kenajisan dan hidup di dalam hal-hal yang jahat di mata Tuhan, maka ibadahmu itu membuat Tuhan enek juga dengan engkau. Enek itu benci ya. Bosan. Ada nggak di dalam perjanjian lama?
ada di dalam Yesaya. Tuhan muak dengan peribadatan, Tuhan muak dengan puji-pujian, Tuhan muak dengan segala macam hal-hal rohani yang dilakukan oleh umatnya. Kenapa dia muak? Kenapa dia enak? Kenapa dia benci? Karena Tuhan berkata, ibadahmu penuh dengan kejahatan. Engkau beribadah, tetapi di sisi lain dalam kehidupanmu, engkau menindas orang lain. Engkau melakukan hal-hal yang jahat. Engkau melakukan hal-hal yang menyakiti sesamamu dan hati Tuhan. Engkau melakukan hal-hal yang najis, yang buruk. Dan bagi Tuhan, ibadahmu itu menjadi satu kejijikan. Ingat ya, Tuhan itu suci, kudus. Hanya karena saudara beribadah di setiap hari Minggu, saudara tidak bisa menyuap Tuhan dengan ibadahmu. Jangan lantas ketika engkau beribadah lalu engkau pikir, oh Tuhan akan semakin sayang aku. Ketika engkau berdoa lebih banyak, engkau akan berkata, oh Tuhan akan semakin mendengarkan seru doaku, akan memberkati pekerjaanku. Enggak, saudaraku. Yang paling Tuhan tunggu-tunggu dalam hidup saudara ialah pembaharuan budi, perubahan karaktermu menjadi serupa dengan Kristus. Dan saya percaya itu bukanlah suatu hal yang sifatnya instan. Tetapi perjuangan saudara hari lepas hari, maksud saya, memikul salib, menyangkal diri. Saudara menolak dosa. Saudara istilahnya berdarah-darah demi menyukakan Tuhan. Sama seperti Kristus juga berdarah-darah di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita. Saudara juga berdarah-darah untuk menolak hidup dalam dosa. Itu sesuatu hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah satu tanda bahwa engkau menjadi orang yang dewasa secara rohani. Maaf ya, saya banyak mendapati, sekali lagi, orang yang terlihat rohani setiap hari Minggu membuat postingan, Happy Sunday, selamat beribadah, perjamuan kudus hari ini. Tapi hidup sehari-harinya masih hidup dalam, kenajisan, hidup dalam dosa. Dan banyak keputusan-keputusan yang lahir dari orang ini tidak berdasarkan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah, di dalam perjanjian baru, Yakobus berkata, iman itu akan selalu ditandai dengan perbuatan. Iman yang benar akan melahirkan perbuatan yang benar. Nah, ini sebenarnya relevan atau selaras dengan nas pembacaan kita hari ini. Dari buahnya lah kamu akan dikenal. Kalau kita membaca dengan jelas di sini, yang membaca ayat selanjutnya dari Matius 7 ayat 20, ayat 19, 20, 21 dan seterusnya. Itu bahkan dengan jelas di sini Yesus menegur mereka yang melakukan hal-hal kerohanian seperti pelayanan. Maka saya tidak jarang melihat orang-orang juga di sosmed membuat sebuah statement atau membuat sebuah post ya, postingan dengan berkata, pelayanan adalah kehormatan, bukan suatu paksaan. Jadi mereka bermegah di dalam pelayanannya. Mungkin saja beberapa di antara saudara akan menjadi punya sindrom Marta. Saudara merasa bahwa aku sudah bersibuk-sibuk bagi Tuhan, mempersiapkan makanan untuk menjamu Yesus di rumah kita. Sementara Maria duduk diam mendengarkan Yesus dekat dengan kakinya. Lalu Yesus menegur Marta dengan berkata, Marta, Marta, harusnya kau belajar dari Maria. Ia mengambil bagian yang terbaik, duduk diam dan mendengarkan. Bukan bersibuk-sibuk ria. Saya tidak anti dengan yang namanya pelayanan. Tetapi jangan sampai kiranya pelayanan itu justru membuat engkau kering kerontang karena engkau kelelahan di dalam melayani. Tetapi engkau tidak punya waktu duduk diam. Maaf, saya banyak melihat ya, hamba-hamba Tuhan yang dulunya melayani,
anak-anak muda yang dulunya aktif pelayanan, hari-hari ini rata-rata imannya rontok, runtuh, jatuh di dalam dosa, kembali ke kubangan seperti babi. Karena apa? Karena mereka sibuk melayani, tetapi mereka tidak memiliki waktu secara pribadi melayani Raja di atas segala raja, tidak punya waktu untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Saya jujur ya, terus terang, saya merenung sampai hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan ketika saya lahir baru. Ini mungkin suatu kemegahan. Dan agaknya kemegahan ini seperti kesombongan orang Farisi yang berkata, aku bersyukur Tuhan karena aku sudah berdoa atau aku sudah berpuasa 2-3 kali dalam seminggu. Mungkin ini sedikit kemegahan. Ketika saya lahir baru, saya memilih untuk setia membaca merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Setia membaca merenungkan renungan-renungan firman, baik dari buku-buku rohani maupun dari renungan-renungan yang dijual orang di toko buku seperti itu. Saya suka sekali membaca renungan-renungan itu. Ya saudara ya, disitulah saya bertumbuh. Saya terus terang bertumbuh di situ. Dan saya katakan itu sesuatu hal yang penting. Mari perlengkapi diri saudara, duduk diam, dengarkan Tuhan. Jangan hanya engkau bermegah dalam pelayanan. Pelayanan bukanlah sebuah paksaan, pelayanan adalah sebuah kehormatan. Iya, tetapi kamu juga hidup dalam perjinaan. Katanya melayani. Kamu hidup dalam iri hati, dengki, katanya melayani. Karena apa? Karena inilah yang Yesus katakan, pada hari terakhir orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Ini kan pelayanan bernubuat ya. Mengusir setan demi namamu. Oh, ini pelayanan pelepasan, saudaraku. Mengadakan mujizat demi nama. Oh, ini pelayanan kesembuhan. Apa yang kurang? Ini hamba Tuhan melayani semua ini. Ini bahkan levelnya, kalibernya tuh pendeta kesembuhan ilahi. Ini levelnya tuh jelas sekali. Kayaknya mereka masuk surga. Tapi di sini Yesus berkata, pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Loh, kok jadi pembuat kejahatan? Bukankah mereka sudah memamerkan, aku sudah melayani, aku sudah bernubuat, aku sudah menyembuhkan orang sakit? Tapi Yesus tidak mengenal mereka. Ternyata, saudara, gagalnya di situ, tidak menghasilkan buah. Mungkin pengkhotbah-pengkhotbah seperti itu memang melayani, tetapi mereka juga melakukan satu hal yang sumbang dalam pelayanannya. Ingat ya, manusia tetaplah manusia yang dibalut darah dan daging dan penuh kelemahan. Ketika saudara dipuja, dielu-elukan, dicintai oleh jemaat, hati-hati pengkhotbah-pengkhotbah pria yang tampilanmu ganteng, tampan, flamboyan, kemerah-merahan seperti Daud. Engkau bisa ditaksir oleh begitu banyak anak-anak muda, youth. Ya, padahal kamu sudah punya istri. Bisa jatuh dalam perzinahan. Iya, manusia biasa aja pendeta itu. Jangan kira dia suci seperti Tuhan. Tidak, saudara punya prasangka itu. Sehingga ada beberapa kasus yang saya baca, yang saya lihat juga di sosial media. Pendeta-pendeta muda yang berparas tampan dilaporkan ke Komnas Perlindungan Anak atau dilaporkan ke Komnas Perlindungan Wanita karena melakukan pelecehan seksual. Padahal dia adalah seorang rohaniwan. Nah itulah. Dia bernubuat, dia mengusir setan, dia menyembuhkan orang sakit, tapi dia secara buahnya asam, kecut, pahit, tidak memuliakan Tuhan. Melakukan hal yang jahat. Ada beberapa juga pendeta yang ketahuan kedapatan ternyata ia mengkorupsi uang pembangunan gereja. Ternyata secara buah mereka gagal. Tahukah saudara, pelayananmu itu diurapi Tuhan. Ketika engkau mujizat terjadi, kuasa terjadi, jangan kau lantas berkata seperti seorang pastor muda, oh lihat saya melakukan pelayanan dan orang-orang disembuhkan. Dia seolah-olah pengen nunjukin bahwa semua itu karena aku. Wah, saudara sudah menghujat Tuhan di sini.
Gak ada, semua pelayanan atau urapan itu berasal daripada Tuhan. Dan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau engkau mau coba-coba mencium wewangian yang harusnya buat Tuhan dan buat engkau, biasanya saudara tentu akan mati secara rohani. Tunggu saja, pendeta-pendeta yang suka memegahkan diri, suatu saat engkau pasti akan kecelek. Engkau akan tersandung, engkau akan jatuh. Kenapa? Karena engkau mencium wangi-wangian, pujian yang seharusnya bagi Tuhan. Engkau curi kemuliaan itu bagi dirimu. Supaya engkau tenar, supaya engkau ternama. Hati-hati, jatuh dalam dosa loh, saudara ya. Makanya saya mau ingatkan kepada saudara, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara yang bukan rohaniwan sekalipun, hati-hati kalau saudara tidak berbuah. Biasanya kalau orang yang sudah ikut Tuhan lama, ia akan mengalami yang namanya stagnasi dalam kerohaniannya. Kalau dia tidak bertumbuh, boro-boro menghasilkan buah, yang ada, ia akan mengalami kemunduran rohani. Ya, kehidupan di dalam kekristenan itu tidak bisa seperti ikan mati, saudaraku. Ikan yang hidup itu akan selalu melawan arus. Ya, contohnya ikan salmon, ikan salem, yang bahkan bisa naik apa itu? Air terjun mereka bisa naiki untuk berpindah tempat ya. Itu luar biasa enggak, saudaraku? Lah seperti itulah kehidupan orang Kristen. Kalau saudara tidak bertumbuh, saudara akan jadi ikan mati. Yang akan terbawa, yang akan tergerus oleh arus. Saudara harus bertumbuh. Saudara harus berbuah. Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada kata terlambat. Karena saya selalu berpikir seperti ini. Selama kita hidup, kita diberikan kesempatan untuk bertobat, memperbaharui diri, memperbaiki diri, dan kembali kepada kasih kita yang semula. Kalau ada Bapak Ibu saudara yang rumah tangganya berantakan, saya percaya yang terbaik bagi Bapak Ibu saudara ialah bersatu kembali dengan pasangan, dengan istrimu, dengan suamimu. Kalau ada di antara saudara yang berpisah, pisah ranjang, pisah rumah, ya, atau bahkan sampai titik engkau bercerai, bahkan mengorbankan anak, gara-gara engkau, anakmu merana, anakmu menderita. Mungkin dia diam-diam, anakmu itu ngelihat HP. Mungkin dia senang cekikikan. Ya, untuk beberapa saat, engkau bisa mengalihkan rasa sedihnya. Tetapi setiap kali ia berangkat sekolah, saudara bisa lihat anakmu pasti akan terbelah hatinya, tergores ketika melihat temannya dijemput oleh papa mamanya. Ada suatu acara, ikut acara, entah acara sekolah, papa mamanya hadir, sementara dia cuma sama papa atau sama mama. Terbelah hati anakmu, tergores hatinya. Maka anak-anak muda, jangan korbankan anakmu hanya karena egomu. Maka saya akan katakan ya, bagi muda-mudi ini yang egonya masih tinggi-tinggi sampai bercerai, pikirkan anakmu. Tidak ada yang terbaik bagi anakmu kecuali ibunya sendiri atau papanya sendiri. Maka berdoalah. Ketika engkau mendengarkan ini dan engkau menyadari, maka berdoalah. Berdoanya gimana Tuhan? Berdoalah supaya Tuhan persatukan kembali. Ampuni terlebih dahulu. Ingat, Yesus menanggung dosa saudara. Yesus sendiri tidak berdosa, Tuhan tidak ada dosa. Tetapi ia rela menanggung dosa seluruh umat manusia yang tidak ia lakukan. Manusia itu salah, kita ini bisa salah. Maka kita juga diajar seperti Yesus, memaafkan, mengampuni. Mungkin saudara dilukai oleh pengkhianatan atau apapun, tapi tetaplah pikirkan yang terutama, mengampuni saja. Mengampuni saja. Maka Tuhan akan memulihkan. Saya selalu berpikir seperti ini. Doa apa sih yang terbaik yang sesuai dengan hati Tuhan? Maka ketika engkau berdoa, Tuhan aku mau kembali kepada suamiku, Tuhan aku mau kembali kepada istriku. Aku ingin menjalin rumah tangga kembali dengan dia. Tetapi jalannya gimana Tuhan? Mungkin pasanganku ini sudah marah, atau ia sudah benci dengan aku. Tapi mari, itu doa yang Tuhan kehendaki. Ini doa yang paling Tuhan kehendaki. Suami istri rujuk
kembali bersatu kembali dalam satu rumah tangga yang kudus. Itu yang Tuhan kehendaki. Maka ketika engkau berdoa, doakan terus. Sembari engkau berdoa, engkau juga harus bertumbuh. Engkau juga harus berbuah. Saya percaya, tinggal tunggu waktunya saja. Karena saya berpikir gini loh, sebelum Tuhan memulihkan satu rumah tangga yang retak, yang rusak, Ia akan terlebih dahulu memulihkan hatimu yang terpisah dari Tuhan. Ia akan mendekatkan hatimu dulu kepada Tuhan, kemudian Tuhan akan menolong pasanganmu juga didekatkan dengan Tuhan, hatinya. Dan ketika hati saudara sudah sama-sama melekat kepada Tuhan, tinggal Tuhan pertemukan lagi. Saudara bisa saling memaafkan, saudara bisa saling mengampuni, saudara bisa saling berkomitmen untuk membangun kembali rumah tangga itu. Tidak ada solusi yang terbaik selain itu, saudaraku. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bertumbuh. Mari kita menjadi dewasa dan kita menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyatakan maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh melakukan, boleh mempraktekkan, boleh menjalankan apa yang sudah kami sama-sama renungkan di kesempatan kali ini, Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus, karena kami ini daging, begitu degil, begitu bebal, begitu keras kami, Tuhan. Tapi biarlah kami menuruti kehendak-Mu. Kami belajar memikul salib, menyangkal diri dan mengikut Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengasihi Engkau. Kami bersyukur Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau memulihkan setiap keluarga, setiap pribadi, setiap rumah tangga, setiap instansi, setiap komunitas. Tuhan berkuasa untuk memulihkan. Ketika hatimu sungguh-sungguh merendahkan diri dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Tuhan akan berjanji memulihkan keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.